8 dari SMA Negeri 1 Truk Jambe, Kabupaten Karawang. Di sini saya bersama rekan saya, Bu Puspa. Beliau mengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Truk Jambe juga. Oke, selamat siang Bu Puspa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Safira. Alhamdulillah saya kabarnya sangat baik. Baik, oke. Nah Bu, hari ini kita mengadakan percakapan prasupervisi atau praobservasi sebelum dilaksanakannya nanti kegiatan observasi di dalam kelas ya Bu ya. Nah di sini tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan, seperti itu. Nah di sini tujuannya juga kenapa kita melakukan kegiatan ini atau percakapan praobservasi ini itu adalah salah satu persiapan awal gitu ya sebelum nanti melaksanakan kegiatan observasi gitu. Jadi Ibu agar lebih siap gitu ya dalam kegiatan observasi nanti dan lebih percaya diri juga dalam proses pembelajaran nantinya. Gitu. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu mengenai proses observasi nantinya gitu ya Bu ya. Yang pertama mungkin ya di sini saya tanyakan mengenai apa sih tujuan pembelajaran gitu yang ingin Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran. Oke, di sini tujuan pembelajaran yang ingin capai di dalam proses pembelajaran itu yang pertama menganalisis permasalahan sosial akibat dari globalisasi, sama yang kedua itu adalah menyimpulkan hasil diskusi gitu ya. Tentu saja selain dengan menggunakan analisis lalu menyimpulkan, ada juga penggunaan media, teknologi seperti itu untuk menunjang pembelajaran ketika nanti observasi. Berarti tujuan Ibu adalah anak itu bisa menganalisis permasalahan mengenai globalisasi ya Bu ya? Iya betul. Oke. Nah, area mana yang akan Ibu kembangkan gitu ya dalam kegiatan observasi nantinya atau dalam kegiatan supervisi nanti gitu. Oke, di sini untuk area pengembangan saya memilih dua penilaian. Yang pertama ada area pengembangan pengetahuan, di mana area pengembangan pengetahuan ini nanti dilihat dari bagaimana mereka berdiskusi, proses diskusi. Lalu yang area yang kedua itu adalah area keterampilan. Nah, untuk area keterampilan nanti dilihat bagaimana mereka presentasi, lalu bagaimana mereka membuat video himbauan, poster himbauan, ataupun misalkan produk-produk yang memang mereka tahu cara membuatnya, seperti itu. Oke, berarti ada dua aspek ya Bu ya, yang akan dikembangkan begitu. Yang pertama mengenai pengetahuan dan yang kedua mengenai keterampilan ya Bu ya. Oke, nah kira-kira nih Bu apa sih rencana gitu yang akan Ibu rancang nanti ketika pembelajaran, kira-kira akan strategi atau model atau metode apa sih yang akan diterapkan gitu nanti dalam kegiatan observasi nanti? Oke, untuk strategi gitu ya, strategi pembelajarannya di sini nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Lalu akan dilihat bagaimana kesiapan belajar murid. Terus untuk model gimana Bu? Dengan dengan metodenya. Oke, untuk modelnya di sini saya akan memilih problem based learning atau PBL gitu ya. Jadi untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok. Oke, berarti model pembelajaran yang Ibu akan terapkan itu model PBL dan diskusi kelompok ya Bu ya. Oke, nah mengenai medianya nih, media pembelajaran, kira-kira apa sih media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media sendiri, yang pertama saya akan menggunakan video pembelajaran terlebih dahulu gitu ya Bu, untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu selain itu saya akan menggunakan LKPD juga, lalu ada Padlet juga, ada PowerPoint, lalu mungkin ada gambar-gambar pendukung di saat nanti pembelajaran mengenai permasalahan sosial akibat dari globalisasi. Oke, berarti banyak sekali ya media pendukungnya gitu ya untuk melaksanakan proses pembelajaran nantinya ketika supervisi gitu. Nah Bu, kira-kira kapan nih akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam berapa, dan di kelas yang mana gitu? Nanti mungkin saya ada jam di hari Jumat
di kelas 12 IPS 4 nanti di jam ke-3 dan 4. Nah, gitu. Berarti di kelas IPS 4 gitu ya Bu ya, di jam 3 dan 4 gitu. Oke, nanti ketika hari Jumat saya akan datang gitu ya ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi gitu ya Bu ya. Oke, untuk mencatat apa saja sih yang terjadi gitu ya, hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran nanti gitu. Nah, nanti setelah observasi juga dilaksanakan di dalam kelas itu, nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya pasca observasi gitu bersama dengan pengajar praktik saya gitu ya, ketika setelah dilakukannya observasi gitu. Nah, ini dilaksanakan untuk mengetahui gitu apa saja sih yang ditemukan gitu ya ketika nanti observasi gitu. Nah, kira-kira nih Bu, setelah percakapan kita nih kali ini, apa saja sih yang Ibu dapatkan gitu dari percakapan ini? Oke, dari percakapan ini sih saya melihat bahwa nanti pas observasi itu saya memiliki gambaran model dan metode apa yang akan saya gunakan dalam observasi gitu. Jadi saya nggak buta-buta banget gitu ketika nanti observasi seperti itu. Nanti mendapatkan gambaran lah ya mengenai apa yang akan dilakukan nanti ketika observasi gitu ya Bu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya perbincangan kita kali ini. Sampai berjumpa nanti ketika observasi ya Bu ya, ketika hari Jumat. Siap, sampai jumpa Bu Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami periksa kembali baju kalian, siapa yang belum rapi bajunya, tolong dirapikan kembali bajunya. Kebersihan mejanya juga dilihat kembali. Sabun pada saat boleh dibuang terlebih dahulu. Nah, oke. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kelas 12 IPS 4? Semua ya? Ada yang sudah sekolah hari ini siapa? Ada Bu. Siapa? Doni, Hari. Doni, Hari. Dendi. Dendi Akmal. Akmal ada. Mana? Alfa. Biasanya Akmal rajin ya. Iya. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi ya, dampak dari globalisasi. Tapi sebelum kita belajar tentang apa itu globalisasi serta dampaknya, coba kalian recall kembali materi sebelum globalisasi itu kita belajar tentang apa? Perubahan sosial. Oke, tentang perubahan Sosial. Nah, perubahan sosial itu mengatur masalah nggak? Ya. Nah, coba siapa yang mau nyebutin salah satu contoh masalah dalam perubahan sosial? Anomi. Anomi itu apa sih? Masyarakat tanpa nama. Masyarakat tanpa? Contohnya apa? Berbohong. Contoh anomi apa? Berbohong. Berbohong sama siapa contohnya? Orang tua. Gitu ya. Jadi itu adalah keadaan tanpa norma. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pembelajaran tentang dampak globalisasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, di cek kehadiran ini saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian di hari ini. Boleh pakai emoji ataupun pakai satu kata aja. Ya, boleh pakai emoji ataupun hanya satu kata aja, gitu ya. Nah, di sini saya akan membagikan stick note untuk kalian. Nanti kalian tuliskan atau gambarkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, ngerti semuanya? Ngerti.
Ada banyak contoh perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini. Ada yang baik-baik aja, ada yang sedih, ada juga yang sebenarnya perasaannya tidak bisa dideskripsikan. Ekspresi bahagia, banget gitu. Yaitu kayak Bahagia tapi banget sambil banget. Tehnya banget. Untuk lagi tepuk tangan buat Bapak. Jadi perasaan orang kan beda-beda. Ada yang happy itu happy aja biasa, ada yang sedih ya udah sedih biasa. Mungkin Noval bahagianya sangat bahagia, luar biasa gitu ya bahagianya. Nah, ini adalah pohon perasaan kalian di mana. Tujuannya itu adalah untuk menggambarkan bagaimana suasana hati kalian saat ini. Mungkin saat pembelajaran hari ini gitu ya. Mungkin nanti suasana hatinya sudah kemudian lagi gitu ya. Benar. Nanti. Oke, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Nah, di sini ada beberapa poin kesepakatan kelas yang harus kita setujui bersama. Yang pertama, kita harus disiplin dan masuk tepat waktu. Kalau jam 9.40 udah masuk, berarti ya jam segitu udah harus ada di kelas. Yang kedua, kalau mau ke WC harus meminta boleh kan ke WC tapi tiba-tiba udah keluar gitu. Oke kan? Ya. Yang ketiga, kalau ingin bertanya harus mengangkat tangan. Yang keempat, harus saling menghormati dan menghargai bersama teman maupun dengan guru. Lalu selanjutnya harus mendengarkan dengan seksama jika salah satu teman sedang berbicara. Dan yang terakhir harus menggunakan dengan bijak. Oke, jangan main handphone ketika tidak disuruh. Oke, setuju semuanya dengan kesepakatan ini? Setuju. Ngerti ya, setuju. Oke, sekarang kita next ke tahap yang selanjutnya. Sekarang kita adakan games kecil. Oke, games kecil-kecilan. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Cluenya harus berpikir sebelum jawab. Bahasa Inggrisnya, kalau yang mau jawab angkat tangan ya. Bahasa Inggrisnya merah. Salah. Bahasa Inggrisnya merah. Salah. Bahasa Inggrisnya biru. Merah. Betul. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Cek. Bahasa Inggrisnya langit. Next ya. Karena udah ngerti. Karena udah ngerti, kita ke clue selanjutnya. Oke. Orang ketiga harus diajak. Saya mau ngajak pertama, mau ngajak ini, kedua mau ngajak Kesan. Ya, saya kasih. Ya. Udah. Bisa ngerti? Ngerti kita ya? Kita langsung belajar aja nih. Iya. Kita langsung belajar. Oke. Di sini ada dua tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis permasalahan sosial sebagai akibat dari globalisasi. Yang kedua, harus merumuskan hasil dari diskusi. Ya. Nanti kan kita akan berdiskusi di setiap kelompok. Dan sebelumnya kan saya sudah membagikan topik pertemuan yang kemarin gitu ya. Kalian sudah tahu permasalahan apa yang akan didiskusikan seperti itu. Nanti hari ini ya kita akan memulai untuk berdiskusi. Tapi sebelum kita memulai diskusi, coba amati ada satu video yang harus kalian lihat terlebih dahulu sebelum nanti memulai diskusi.
Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belajar dari luar negeri, tahu tentang berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Dan itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluaskan pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi mudah karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi dunia? Sekarang saya ingin tahu bagaimana komentar dan pendapat kalian mengenai video tersebut ya. Nanti kalian coba sekarang isi link Padlet yang sudah dibagikan melalui grup kelas di grup kelasnya ya. So kalian coba isi pendapat kalian masing-masing tentang globalisasi. Dibuka Padletnya. Subjeknya diisi nama dan kelas. Pertanyaannya itu bagaimana pendapat kalian tentang globalisasi? Lalu, apakah globalisasi menyebabkan permasalahan sosial? Ini ada contohnya ya, boleh dilihat formatnya. Dibacakan hasil dari pemikiran kalian masing-masing. Ada dua orang yang nanti ke depan. Siapa yang bersedia ke depan? Kesar mau? Oke, silakan Kesar untuk ke depan. Kesar. Jujur pendapat saya, permasalahan sosial terjadi karena suatu masalah seseorang yang berada di zaman modern. Di era digital ini, permasalahan sosial dapat terjadi di internet maupun di dunia nyata, seperti sahabat sebelum ini. Silakan duduk lagi Kesar. Tepuk tangan buat Kesar. Siapa lagi yang mau ke depan? Bapak mau? Ya, sorry. Kalau menurut pendapat saya, globalisasi memiliki beberapa dampak positif. Pertama, perkembangan iptek, tingkatkan efektivitas dan efisiensi, kita semakin cepat dan di sisi lain, globalisasi menimbulkan permasalahan sosial, dan saya rusaknya tatanan sosial dan ketimpangan ekonomi. Selain itu ada juga permasalahan globalisasi
yang contohnya salah satu contohnya ada bidang kebudayaan, yaitu hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, dan sifat kekeluargaan dan gotong royong. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bagus ya pendapat dari Dava. Pertama, tadi yang sudah kalian tuliskan di Padlet itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari globalisasi. Nah, sekarang kita waktunya diskusi kelompok. Nah, kalian kan sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD yang harus kalian tulis dan isi. Ya. Kelompok 1 human trafficking siapa? Kelompok 1. Kelompok 2 cybercrime siapa? Kelompok 3 cyberbullying. Kelompok 4 hoax tentang hoax. Dan kelompok terakhir tentang impulse buying. Nah, di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian analisis dan jawab. Kalian boleh menggunakan sumber-sumber belajar. Kayak misalkan nanti saya akan membagikan link untuk modul, ataupun kalian boleh mencari sumber lain seperti di buku boleh, di internet juga boleh, sambil nonton YouTube juga silahkan. Terserah kalian dimanapun mencari sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sediakan di LKPD. Silakan untuk memulai diskusi. Kalau ada pertanyaan, boleh. Diisinya di halaman ketiga. Di situ ada kolom kosong. Silakan diisi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Judul analisisnya yaitu cybercrime. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Pertanyaan kedua, bagaimana cybercrime dapat terjadi? Penyebab umum pertama kejahatan dunia maya adalah kerentanan keamanan sistem Anda. Kerentanan keamanan
yang tidak diperbaiki dengan cepat dapat memberikan akses mudah kepada peretas dunia maya untuk masuk ke sistem. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari cybercrime bagi masyarakat? Dampak dari cybercrime bisa sangat merugikan baik bagi individu maupun organisasi, termasuk kehilangan data pribadi, kehilangan uang, gangguan pada bisnis, ancaman keamanan nasional, dan kerugian reputasi. Yang terakhir, bagaimana himbauan untuk menghindari cybercrime ini? Yang pertama ada waspada saat menggunakan wifi publik. Yang kedua, rajin mengganti kata sandi akun sosial media. Yang ketiga, aktifkan fitur autentikasi 2 faktor. Yang keempat, menggunakan layanan hosting yang aman. Yang kelima, rutin melakukan pembaruan software. Itulah hasil dari analisis kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok cybercrime. Ada pertanyaan terkait dengan cybercrime? Siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan terkait dengan cybercrime? Ya, silakan Bapak. Oke, contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia apa? Silakan kelompoknya ini. Salah satunya tuh pada tahun 2022 itu kan pernah ada tuh yang viral di di media sosial yang paperboard itu. Nah, terus yang kedua ada pencurian data Bank Syariah Indonesia. Benar nggak? Ya kan? Nah, terus yang ketiga ada peretasan channel YouTube pada tahun 2022. Terus ada juga perusakan data Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2021. Terus ada lagi pencurian database Polri pada tahun 2021. Terus yang terakhir ada kebocoran data e-hack Kemenkes, Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Oke, itu dia jawaban dari kelompok cybercrime. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok siapa lagi yang mau maju ke depan untuk presentasi? Oke, baik. Kelompoknya tulis tentang impuls Bali. Nah, ini kalau impuls Bali mungkin kalian juga sudah ya melakukan hal ini. Yang 10 kemarin yang belajarnya belajar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 info dari akan menjelaskan tentang hasil analisis kita. Lalu apa yang dimaksud dengan info dari? Yaitu sebuah keputusan tidak terencana atau tidak terjadi secara tiba-tiba dalam membeli sebuah produk atau jasa. Dalam pelaksanaannya, impulsif buying lebih menggunakan emosi dan perencanaan dibandingkan logika. Yang kedua, bagaimana impulsif buying bisa terjadi? Berasal dari diri konsumen itu sendiri yang meliputi faktor suasana hati pada saat itu, atau adapun dari umur dan sifat hedonisme. Ada juga dari karakteristik produk-produk yang mempengaruhi impulsif buying, meliputi harga yang rendah, adanya sedikit kebutuhan terhadap produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak impulsif buying bagi kehidupan kita sehari-hari? Adanya pembengkakan pengeluaran, rasa penyesalan yang berkaitan dengan masalah keuangan, hasrat pembelanjaan, memanjakan rencana, dan rasa kecewa dengan membeli produk barang tidak terpakai di rumah, sama keuangan, dan menjadikan diri semakin bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum.
Contohnya apa aja? Contohnya itu kayak misalnya saya juga pernah mengalami kayak masalah ini masalah pengadaan kayak banyak banget barang-barang yang itu kan bagi tulis yang suka untuk benar-benar kita kan ada beli padahal tuh sama sekali nggak ada manfaat sendiri gitu. Jadi tiba-tiba aja beli belanja sendiri karena itu memang kelihatannya lucu padahal nggak ada kebutuhan, nggak ada manfaatnya buat diri sendiri. Jadi impulse buying itu adalah kita membeli barang sebanyak-banyaknya meskipun barang tersebut kita nggak butuh sama barang itu. Ya misalkan kalau kalian lihat keranjang kuning isinya ada 9+19, ini namanya impulse buying. Kita nggak butuh tapi kita check outin semua. Nah itu namanya impulse. Okay? Dan itu kalian alamin sendiri sebenarnya. Gitu ya. Nah, oke. Tadi kalian sudah berdiskusi kan ya. Nah, coba diperhatikan di sana ada nomor 4. Pertanyaan nomor 4 tentang himbauan ya, tentang himbauan. Untuk himbauan kalian coba nanti dibuat ya, dibuat himbauan boleh berbentuk video, boleh berbentuk infografis, boleh berbentuk poster, terserah sekreatifnya kalian untuk membuat himbauan dari permasalahan masing-masing. Gimana caranya masalah itu biar tidak terjadi lagi. Jadi dibuatkan himbauannya, pencegahannya seperti apa, boleh bentuk video, infografis, poster ataupun yang lainnya. Terserah kalian. Oke? Nanti dipresentasikan kembali himbauannya di pertemuan berikutnya. Mengerti semuanya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini itu apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran tentang globalisasi hari ini? Tuh. Oke, ini silakan untuk menyimpulkan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan apa aja sih yang saya dapat dari belajar ilmu globalisasi ini. Yang pertama, saya mengetahui bahwa pengertian dari globalisasi itu proses yang mendunia atau menyeluruh, di mana setiap orang dapat berhubungan kapanpun dan manapun. Selain itu, saya juga bisa tahu contoh kasusnya tuh apa aja. Salah satunya ada cybercrime, terus ada cyberbullying, terus ada human trafficking, itu salah satunya. Terus ada juga dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Salah satunya dari dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT, terus berkembangnya budaya, berkembangnya komunikasi dan medianya. Terus di dampak negatifnya ada pola hidup yang konsumtif, sikap individualisme, terus gaya hidup kebarat-baratan, lunturnya nilai gotong royong, dan hilangnya rasa kesopanan. Terus ada upaya yang dapat kita terapkan untuk menghindari dari globalisasi itu, yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial yang ada, terus mewujudkan globalisasi, dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu kualitas diri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kesimpulan yang bagus ya tadi yang sudah disampaikan hari ini, bahwa globalisasi itu adalah sebuah hal yang memang sudah terjadi dan satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita hidup di era global di mana kita mau tidak mau harus berdampingan dengan teknologi. Tapi balik lagi, siapa yang bisa memfilternya? Bukan teknologinya, tapi kitanya yang harus bisa memfilter. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih area pengembangan itu sudah dilaksanakan gitu atau sudah berjalan dengan baiknya itu seperti apa? Kalau ditanya sejauh mana, mungkin masih ada beberapa kekurangan di sana sih, tetapi ya seperti yang kita tahu dilihat dari hasil observasi kemarin ya, bahwa ya pembelajaran sebenarnya sudah berjalan dengan semaksimal mungkin, tetapi memang masih ada beberapa kekurangan di sana gitu. Saya melihat ada beberapa kekurangan yang memang saya kurangnya di sini, maupun dari anaknya juga ada beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran. Oke, baik ya, berarti ya prosesnya itu sudah berjalanlah dengan lancar gitu ya. Mungkin ada kendala-kendala tentu saja ya. Kendalanya itu ya mungkin dari ibu maupun dari muridnya gitu ya. Hambatan-hambatannya juga. Kira-kira apa sih kendala atau hambatannya gitu Bu yang ibu rasakan ketika proses pembelajarannya tadi? Oke, di sini saya melihat ada 2 poin ya Bu ya. Ada 2 poin mungkin kekurangan gitu ya, kekurangan dari pembelajaran kemarin hasil observasi. Yang pertama itu siswa masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran gitu ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Artinya meskipun saya memberikan umpan semaksimal mungkin, tapi ada saja gitu ya Bu ya, 1 atau 2 orang siswa yang terlihat bengong, yang terlihat tidak bersemangat gitu ya. Terus yang kedua, poin kedua itu mungkin karena kelompoknya itu ditentukan oleh peserta didik, jadi kan mereka pasti memilih teman yang sekiranya cocok dengan mereka gitu ya. Tapi ternyata memang kalau siswa disuruh untuk membuat kelompok seperti itu, pembelajaran akan tidak maksimal. Kan ada beberapa orang yang mungkin merasa tersisihkan gitu ya, ada beberapa orang yang merasa tidak ditemani gitu. Jadinya pembelajaran yang memang yang bersemangat hanya kelompok itu saja, sedangkan kelompok yang lainnya yang merasa tersisihkan dan lain sebagainya, mereka tidak ada semangat dalam belajar. Saya melihat. Oke, berarti ya itu mungkin banyak terjadi ya di kelas-kelas lain juga gitu seperti itu. Ada saja pengelompokan itu sesuai dengan apa namanya teman bermainnya saja gitu ya, rekan-rekan yang dekatnya saja gitu. Sedangkan teman-teman yang lainnya yang menurutnya mungkin kurang sak gitu ya, tidak bareng gitulah ya kelompoknya gitu. Terus ya ada aja mungkin bercandanya ya Bu ya ketika pembelajaran gitu. Oke, nah selanjutnya kira-kira menurut Bu Puspa kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu gitu? Kenapa bisa siswanya itu apa namanya terkendala lah gitu ya, ada kendala-kendala itu gitu, kendala-kendala yang tadi dirasakan oleh Bu Puspa gitu. Mungkin kendala-kendala itu terjadi karena mereka tidak dibagi kelompoknya tidak dibagi berdasarkan cara belajar mereka gitu ya. Kan ada siswa yang cara belajarnya ada audio, visual, ada kinestetik. Mungkin di satu kelompok itu isinya campuran gitu kan, campuran, ada satu kelompok yang isinya campuran. Nah, kalau sependapat saya gitu, kalau misalkan diisi dengan yang campuran, otomatis nanti akan terjadi bentrok gitu, bentrok di sana. Ada yang mungkin terjadi clash, ada yang mungkin jadi terlalu bersemangat kalau isinya. Ada juga misalkan kalau isinya misalkan audio semua gitu ya, audio semua itu akan berjalan dengan maksimal. Tapi bagaimana dengan misalkan yang dalam satu kelompok itu kinestetik sama visual disatukan, yang satu tidak bisa diam, yang satu lagi seperti apa, itu akan terjadi istilahnya ya gesekan di sana. Makanya pembelajaran mungkin tidak akan berjalan secara maksimal. Betul ya, tapi mungkin ya Bu Puspa sendiri sudah melaksanakan dengan secara maksimal gitu ya, tapi tetap saja ada saja ya hambatannya gitu. Oke, tadi kan berarti menurut Bu Puspa itu karena gaya belajarnya gitu ya, yang pengelompokannya itu tidak berdasarkan dengan gaya belajar mereka gitu. Kira-kira kedepannya nih apa sih rencananya gitu Bu Puspa untuk pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung itu, apakah ada perbaikan atau bagaimana seperti itu? Oke, kalau menurut saya memang harus pembelajaran yang kemarin memang harus diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita membagi kelompok itu berdasarkan gaya dan minat belajar mereka gitu. Misalkan kelompok 1 itu gaya belajarnya audio, berarti nanti ketika mereka membuat produk atau himbauan, berarti cocoknya memang mereka membuat himbauan dalam bentuk audio seperti itu. Misalkan kelompok 2 memakai visual
seperti itu yang berbasis gambar, atau misalkan yang kinestetik mungkin bisa sosiodrama nanti produknya gitu. Nanti kan di sana berimbas lagi ke pembelajaran berdiferensiasi ujung-ujungnya gitu ya, perbedaan dalam mereka membuat produknya, sumbernya, dan misalkan prosesnya juga berbeda seperti itu. Jadi menurut saya kalau dari cara belajar itu memang sangat penting untuk membuat satu kelompok yang memang dalam satu kelompok itu sama minatnya, karena itu akan mengurangi konflik menurut saya gitu. Iya betul, setuju sekali saya juga ya, karena kalau misalnya siswanya berbeda-beda ya mungkin keinginannya pun berbeda-beda gitu ya dalam melaksanakan pembelajarannya gitu. Nah mudah-mudahan rencana yang Bu Puspa sudah rancang tadi gitu ya dapat terrealisasi lah ya dengan baik gitu. Nah kira-kira ada rencana nggak kapan kira-kira Bu Puspa akan mulai memperbaiki lah istilahnya gitu ya, memperbaiki pembelajarannya dengan pembagian kelompok yang seperti tadi. Ya mungkin saya akan merealisasikan secepatnya, terutama nanti ketika di Suba baru gitu ya. Sekarang kan tentang permasalahan sosial akibat globalisasi. Nanti selanjutnya itu ada di bab 3. Di bab 3 itu tentang kearifan lokal gitu ya, tentang kearifan lokal. Dan saya memang sudah merencanakan di kearifan lokal itu membuat kelompok lagi seperti itu. Oke, berarti sudah tergambar ya Bu ya, kapan akan dilaksanakannya, berarti pada bab selanjutnya gitu ya. Oke, semoga secepatnya bisa terrealisasi dengan baik gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya, atas penyampaiannya juga mengenai observasi kemarin gitu ya Bu ya. Mungkin pembicaraan kita cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih Bu ya sudah bisa menjadi rekan yang saling berkolaborasi lah. Sama-sama Bu Sevina. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Bu Puspa